Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, Nyi Ayu Tantri diculik oleh Cokoda Gede Chandra. Bisakah Nyi Ayu Tantri terbebas? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Sesudah kau kubawa kemari, sesudah kulakukan apa-apa atas dirimu, apakah masih akan menolak nanti untuk kawin denganku? Tanya Cokoda Gede Chandra pula dengan seringai mengejek. Aku lebih baik bunuh diri daripada kawin dengan kau, jawab Nyi Ayu Tantri belak-belakan. Tol sekali, mau mati muda begitu rupa, ejek Cokoda Gede Chandra lalu melangkah maju. Pergi, teriak Tantri. Tantri, kau sudah dewasa, kenapa bertingkah macam anak kecil? Dengar, aku tak akan melakukan apa-apa atas dirimu jika kau bersedia menerima lamaranku. Lebih baik aku kawin dengan setan daripada dengan manusia macammu, jawab Tantri pula seraya mundur menjauhi pemuda itu. Ucapan yang dilontarkan Nyi Ayu Tantri adalah hinaan luar biasa yang tak pernah diterima pemuda bangsawan itu selama hidupnya. Mukanya yang senantiasa pucat pasi mendadak sontak menjadi kelam merah. Mulutnya terkatup rapat-rapat, rahangnya bergemeletukan. Tiba-tiba, laksana seekor harimau yang kelaparan, pemuda ini melompat ke muka. Kedua tangannya bergerak cepat. Nyi Ayu Tantri menjerit. Brat, brat. Suara robekan pakaian terdengar beberapa kali berturut-turut. Pakik Tantri mengumandang melengking tinggi. Kemanapun gadis ini berusaha lari, dia tak dapat menyelamatkan diri dari keganasan sepasang tangan Cokoda Gede Chandra yang merobek-robek pakaiannya itu. Dalam waktu yang singkat, boleh dikatakan gadis itu sudah seperti tak berpakaian lagi. Auratnya yang kuning langsat penuh kemulusan tersingkap di mana-mana, membuat darah di tubuh Cokoda Gede Chandra laksana mendidih. Ini kemauanmu sendiri, Tantri, desisnya. Aku telah memberi jalan baik-baik padamu. Pun aku, teriak Tantri. Suaranya sudah serak akibat menangis dan menjerit terus-terusan. Cokoda Gede Chandra menyeringai macam setan muka putih. Sekali tangan kanannya mendorong ke muka, Nyi Ayu Tantri terpelanting dan jatuh di atas tempat tidur jerami. Terlalu gila kalau aku mau Tantri, kata pemuda itu dengan mata yang bersinar-sinar penuh nafsu. Nyi Ayu Tantri tahu apa yang bakal terjadi atas dirinya. Cepat-cepat dia melompat, tapi kembali tangan pemuda itu membuatnya jatuh tertelentang di atas tumpukan jerami. Jika kau sudah tidak perawan lagi, kau tak akan bisa menolak kawin denganku, Tantri. Suara Cokoda Gede Chandra lebih merupakan hembusan napas panas, penuh nafsu daripada ucapan sebenarnya sampai ke telinga Tantri. Gadis ini coba menghantamkan salah satu lututnya ke perut si pemuda itu, tapi Cokoda Gede Chandra telah menghempitnya membuat gadis itu tak punya daya apa-apa lagi, selain daripada menjerit parau dan merapatkan kedua pahanya sedapat mungkin. Namun sampai di manakah kekuatan seorang perempuan menghadapi manusia yang laksana sudah berubah menjadi binatang buas? Di luar pondok hujan rintik-rintik turun, hembusan angin dingin dan sayu.
Keadaan alam ciptaan Tuhan di sekitar pondok itu laksana meratap, menangisi apa yang telah terjadi di dalam pondok. Nyi Ayu Tantri menggeletak di atas tumpukan jerami kering. Tubuhnya yang tak tertutup selembar benang itu tiada bergerak-gerak. Sejak kebuasan menimpa dirinya, gadis ini telah jatuh pingsan. Di lantai pondok, di samping tumpukan jerami itu, terbaring Cokoda Gede Jantra dengan tubuh mandi keringat. Hidung kembang kempis diburu napas panas. Perlahan-lahan diputar kepalanya ke arah Nyi Ayu Tantri. Betapa bagusnya tubuh itu. Betapa luar biasa kenikmatan yang bisa didapatnya dari kebagusan tubuh itu. Dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap Nyi Ayu Tantri, bagi Cokoda Gede Jantra jelas sudah bahwa baik Tantri sendiri maupun kedua orang tuanya tak bakal bisa lagi menolak lamarannya tempo hari. Memandangi tubuh itu lama-lama mengejolak kembali rangsangan nafsu bejat di sekujur tubuh Cokoda Gede Jantra. Ketika dia bangkit, dengan perlahan dilihatnya tubuh itu bergerak sedikit. Sewaktu dia berdiri, kedua mata Tantri membuka. Telah sadar dia rupanya dari pingsannya. Dia bangun dengan cepat, memandang pada tubuhnya sebentar. Lalu ketika sepasang matanya membentur, Cokoda Gede Jantra, dari mulut Nyi Ayu Tantri keluar pekik yang mengerikan. Cokoda Gede Jantra sendiri sampai berdiri bulu kuduknya mendengar pekik itu. Sementara dia masih termangu-mangu antara dipagut kengerian dan dirasuk oleh rangsangan yang mengobari sekujur tubuhnya. Tiba-tiba Nyi Ayu Tantri melompat ke arah dinding kayu jati. "Tantri, jangan!" teriak Cokoda Gede Jantra menggeledek. Dia melompat dengan sebat. Blas! Tapi nasib, terlambat sudah. Kepala Nyi Ayu Tantri telah membentur dinding kayu jati itu dengan amat kerasnya. Terdengar suara pecahnya batok kepala perempuan itu. Tubuhnya terkapar ke lantai tanpa berkutik lagi. Meski diri bukanlah satu perbuatan baik, namun Nyi Ayu Tantri telah memperlihatkan bahwa baginya kehormatan dan kesucian diri adalah jauh lebih berharga daripada jiwanya. Di daerah sekitar Denpasar, Gianyar, dan Klungkung, 3 rombongan yang masing-masing terdiri dari 10 orang telah menjelajah melakukan pencarian terhadap Nyi Ayu Tantri yang telah diculik itu. Rombongan pertama dipimpin oleh I Krambangan menyelidik daerah sekitar Denpasar. Rombongan kedua dipimpin oleh Nyoman Dwipa, kekasih Nyi Ayu Tantri menjelajahi daerah Gianyar dan sekitarnya. Rombongan yang terakhir dipimpin oleh Kepala Keamanan Kota Klungkung yang bernama I Gusti Wardana. Telah hampir 1 minggu ketiga rombongan itu melakukan penyelidikan, namun sia-sia belaka. Pada hari ke-8, I Krambangan dengan putus asa meninggalkan daerah luar kota Denpasar kembali menuju ke Klungkung. Dalam perjalanan pulang ini, sengaja I Krambangan menempuh daerah sebelah timur laut, menyusur rimba belantara dan kaki-kaki bukit. Udara panasnya bukan main karena matahari bersinar dengan terik. Sewaktu melewati sebuah kaki bukit, I Krambangan melihat kuda tunggangannya menggerak-gerakkan sepasang telinganya. Mulutnya yang berbusa senantiasa tak bisa diam, sedang cuping hidungnya bergerak-gerak. I Krambangan tahu betul, jika binatang itu berada dalam keadaan seperti itu, ini merupakan suatu tanda bahwa dia tengah membawa air segar. Mulanya, I Krambangan tak mau peduli dengan binatang itu. Lebih cepat kembali ke Klungkung adalah lebih baik baginya. Siapa tahu, rombongannya dipimpin oleh Nyoman Dwipa atau I Gusti Wardana telah berhasil menemukan anak gadisnya. I Krambangan, tiba-tiba seorang anggota rombongan yang berada di samping I Krambangan menegur. Bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk istirahat barang beberapa ketika? Kalau aku tidak salah, di sebelah sana terdapat sebuah telaga berair jernih. Atas ajakan ini, akhirnya I Krambangan membawa rombongan ke arah telaga yang dikatakan anggota rombongan tadi. Semakin dekat ke arah telaga, sesuatu bau yang tidak enak semakin santar, menyambar hidung setiap anggota rombongan. Adakah kalian membawa sesuatu? Tanya I Krambangan. Iya, bau busuk apa ini? Jawab seorang di belakangnya sambil memandang berkeliling.
akhirnya rombongan itu sampai di tepi telaga. Bau apa gerangan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.